Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rahman dari 12 MIPA 5. Saya di sini akan menjelaskan tentang tahap pengikhtisaran pada perusahaan jasa PD Azmi Jaya. Jadi yang pertama itu di sini ada neraca saldo PD Azmi Jaya. Dan yang kedua ini ada penyesuaian pada neraca saldo PD Azmi Jaya per 31 Desember 2015. Yang pertama adalah persediaan barang dagang pada 31 Desember 2015 sebesar Rp36.800.000. Yang kedua ada penyusutan peralatan toko tahun 2015 sebesar 10%. Yang ketiga ada penyusutan gedung dan kendaraan pada tahun 2015 sebesar 15%. Yang keempat ada beban asuransi untuk masa 1 tahun yang dibayarkan pada 1 September 2015. Dan yang kelima ada beban gaji karyawan yang belum dibayar untuk bulan Desember sebesar Rp3 juta. Dan yang terakhir ada pendapatan bunga bank yang belum dicatat perusahaan untuk bulan Desember sebesar Rp600.000. Jadi yang pertama pada jurnal penyesuaiannya adalah persediaan barang dagangan sebesar Rp36.800.000 terletak di debit sesuai dengan pernyataan yang tadi, dan ikhtisar laba rugi sebesar Rp36.800.000 terletak di kredit. Yang kedua ada ikhtisar laba rugi yaitu sebesar Rp23 juta dan pasangannya adalah persediaan barang dagangan sebesar 23 juta di kredit, yang tadi di debit. Terus ada penyusutan peralatan toko sebesar 6 juta. 6 juta ini didapat dari yang tadi itu penyusutan sebesar 60 juta dikalikan dengan 10%, yaitu hasilnya adalah 6 juta, dan akumulasi penyusutan peralatan toko itu sebesar Rp6 juta. Beban penyusutan peralatan toko terletak di debit dan akumulasi penyusutan peralatan toko terletak di kredit. Yang selanjutnya ada beban penyusutan gedung, yaitu sebesar 18 juta didapat dari berdasarkan neraca saldo tadi, yaitu gedung itu terletak debit sebesar 120 juta dan terjadi penyusutan gedung sebesar 15%, berarti 120 juta dikali 15% yaitu sama dengan 18 juta yang terletak di debit. Dan untuk yang kredit, akumulasi penyusutan gedung sebesar 18 juta juga di kredit. Habis itu yang beban penyusutan kendaraan itu sebesar 13.500 didapat dari nama kendaraan yang terletak di debit, yaitu sebesar 90 juta dikalikan dengan 15% yang tadi, dan hasilnya adalah 13.500 terletak di debit, dan akumulasi penyusutan kendaraan itu sebesar 13.500 terletak di kredit. Yang selanjutnya ada asuransi dibayar di muka, yaitu sebesar 2 juta. Berdasarkan yang pernyataan tadi, beban gaji karyawan yang belum dibayar beban asuransi untuk masa 1 tahun yang dibayarkan pada 1 September 2015. Berdasarkan di sini itu beban asuransi 3 juta rupiah. Berarti kan tadi beban asuransi untuk masa 1 tahun yang dibayarkan pada 1 September. Berarti itu 1 September dimulai dari awal bulan. Berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Karena yang 1 September baru dibayar di awal bulan, berarti tidak termasuk. Berarti hanya 8. Dan 1 tahun itu ada 12 bulan, berarti
Yang tadi 3 juta dikali 8/12 berarti hasilnya 2 juta terletak di debit, dan beban asuransi itu 2 juta juga terletak di kredit. Yang seterusnya ada beban gaji. Beban gaji itu didapat dari beban gaji karyawan yang belum dibayar untuk bulan Desember sebesar 3 juta rupiah. Berarti beban gajinya itu 3 juta rupiah terletak di debit, dan utang gajinya sebesar 3 juta rupiah terletak di kredit. Nah, yang selanjutnya ada piutang bunga sebesar 600.000 terletak di debit yang didapat dari yang pernyataan tadi. Pendapatan bunga bank yang belum dicatat perusahaan untuk bulan Desember sebesar 600.000 rupiah. Dan pasangannya adalah pendapatan bunga yaitu sebesar 600.000 rupiah terletak di kredit. Dan jika pada jurnal penyesuaian ini dua-duanya dijumlahkan, debit dan kreditnya, akan menghasilkan jumlah yang sama yaitu 102.300.000 rupiah. Ya, jadi kita lanjut setelah dari jurnal penyesuaian dan neraca saldo, kita akan lanjut ke kertas kerja. Jadi yang pertama itu ada neraca saldo. Yang pertama itu ada kas yaitu 47.058.000 terletak di debit. Yang kedua ada piutang dagang yaitu 68 juta terletak di debit. Yang ketiga ada persediaan barang dagang yaitu 23 juta terletak di debit. Yang keempat ada kendaraan yaitu 90 juta terletak di debit. Setelah kendaraan itu ada peralatan toko itu sebesar 60 juta terletak di debit. Habis itu ada gedung sebesar 120 juta terletak di debit. Selanjutnya ada akumulasi penyusunan kendaraan yang sebesar 18 juta terletak di kredit. Setelah itu ada akumulasi penyusunan peralatan toko sebesar 9.600.000 terletak di kredit juga. Selanjutnya ada akumulasi penyusunan gedung yaitu sebesar 24 juta terletak di kredit. Setelah itu ada utang dagang sebesar 52.700.000 terletak di kredit, dan ada utang bank yaitu sebesar 25 juta terletak di kredit. Ada modal 145 juta terletak di kredit juga. Ada prive yaitu sebesar 10 juta terletak di debit. Ada penjualan sebesar 429.400.000 terletak di kredit. Ada potongan penjualan yaitu sebesar 14.402.000 terletak di debit. Ada retur penjualan yaitu sebesar 3.400.000 terletak di debit. Ada pendapatan bunga sebesar 15.500.000 terletak di kredit. Habis itu ada pendapatan bunga, pendapatan sewa yaitu sebesar 9 juta terletak di kredit. Ada pembelian sebesar 253.200.000 terletak di debit. Ada potongan pembelian yaitu sebesar 7.660.000 terletak di kredit. Ada retur pembelian sebesar 2.500.000 terletak di kredit. Ada beban gaji 32 juta sebesar 30.500.000 terletak di debit. Ada beban listrik dan telepon sebesar 12.300.000 terletak di debit. Ada beban asuransi sebesar 3 juta terletak di debit. Ada beban iklan sebesar 1.500.000 terletak di debit. Jika di hasil di akumulasikan semuanya yang di debit dan kredit itu hasilnya sama dengan 738.360.000 rupiah. Selanjutnya kita ke penyesuaiannya yaitu pada persediaan barang dagangan yaitu sebesar
36.800.000 terletak di debit dan 23 juta terletak di kredit. Habis itu akumulasi penyusutan kendaraan itu sebesar 13.500.000 terletak di kredit. Habis itu ada akumulasi penyusutan peralatan toko sebesar 6 juta terletak di kredit juga. Habis itu ada akumulasi penyusutan gedung sebesar 18 juta terletak di kredit juga. Dan ada pendapatan bunga sebesar 600.000 terletak di kredit juga. Habis itu ada beban gaji sebesar 3 juta terletak di debit. Habis itu ada beban asuransi sebesar 2 juta terletak di kredit. Habis itu ada ikhtisar laba rugi, yaitu sebesar 27 juta terletak di debit dan 36.800.000 terletak di kredit. Habis itu ada beban penyusutan peralatan toko sebesar 6 juta di debit. Ada beban penyusutan gedung sebesar 18 juta di debit. Ada beban penyusutan kendaraan sebesar 13.500.000 di debit. Ada asuransi dibayar di muka sebesar 2 juta terletak di debit, dan ada utang gaji sebesar 3 juta terletak di kredit, dan piutang bunga itu sebesar 600.000 terletak di debit. Dan jika dijumlahkan itu hasilnya 102.400.000, maupun sama di debit dan kredit itu hasilnya sama 102.400.000. Sehabis itu kita lanjut ke akun neraca saldo yang disesuaikan, yaitu pertama ada akun kas, yaitu di neraca saldo itu dia 47.058.000, dan di neraca saldo itu 47.058.000 juga di debit tujuannya. Setelah ke akun piutang dagang itu sebesar 68 juta di debit, dan di neraca saldo disesuaikan juga sama 68 juta juga di debit. Habis itu ada persediaan barang dagangan, yaitu sebesar 23 juta di debit di neraca saldo, dan di neraca saldo disesuaikan itu 36.800.000 didapat dari 23 juta ditambah 36.800.000 dikarenakan dua-duanya itu sama-sama debit, jadi ditambah, dan hasilnya itu dikurang dengan 23 juta yang di penyesuaian, berarti sama dengan 59.800.000 dikurang 23 juta, berarti sama dengan 36.800.000. Saldo kendaraan di akun kendaraan itu 90 juta, tetap juga 90 juta di neraca saldo disesuaikan. Habis itu di gedung 120 juta, tetap juga di neraca saldo disesuaikan debit. Habis itu di akumulasi penyusutan kendaraan itu ada perubahan, yaitu di neraca saldo disesuaikannya itu berubahnya itu 18 juta ditambah 13.500.000 didapatkan dari dua-duanya kredit. Di neraca saldo dan penyesuaiannya itu kredit, jadi dua-duanya ditambah sama dengan 31.500.000 berada di kredit juga. Habis itu akumulasi penyusutan peralatan toko itu berubah menjadi 15.600.000 di kredit, dikarenakan di neraca saldo dan penyesuaian itu ditambah karena sama-sama kredit dua-duanya, ditambahkan jadi 9.600.000 dan 6 juta, berarti 15.600.000. Yang di akumulasi penyusutan gedung juga itu berubah dikarenakan dua-duanya kredit, ditambahkan 24 juta ditambah 18 juta jadi 42 juta di kredit juga. Habis itu utang dagang itu 52.700.000 sama juga tetap di kredit. Habis itu utang bank juga 25 juta, tetap juga 25 juta di neraca saldo disesuaikan. Habis itu modal 145 juta, tetap juga 145 juta di neraca saldo disesuaikan.
Habis itu prive tetap juga di neraca saldo disesuaikan 10 juta. Di neraca saldo yang biasa 10 juta di debit. Habis itu yang penjualan juga tetap 429 juta 400 419 juta 400 ribu, dan di neraca saldo disesuaikan tetap juga 4 juta 4 juta 29 ribu 4 juta 400 juta 29 429 juta 400 tetap juga di kredit. Habis itu potongan penjualan 14 juta 402 tetap juga di neraca saldo disesuaikan 14 juta 402. Habis itu diatur penjualan tetap juga 3 juta 400. Habis itu pendapatan bunga ini berubah karena dua-duanya kredit, ditambah jadi 16 juta 100 ditambah dari 15 juta 500 ditambah 600. Di pendapatan sewa tetap juga 9 juta. Di pembelian tetap juga 253 juta 200 ribu. Habis itu di potongan pembelian tetap juga 7 juta 660 ribu. Habis itu di retur pembelian tetap juga 2 juta 500. Setelah itu di beban gaji terdapat perubahan, yaitu karena dua-duanya debit ditambah 32 juta 500 ditambah 3 juta jadi 35 juta 500. Habis itu di beban listrik dan telepon tetap juga 12 juta 300. Di beban asuransi ada perubahan karena di beban asuransi ini di neraca saldo itu beban asuransi 3 juta, dan di penyesuaian itu beban asuransi itu 2 juta. Di beban asuransi ini di neraca saldo itu 3 juta di debit, dan di penyesuaian itu 2 juta di kredit, maka dikurangi hasilnya 1 juta di neraca saldo disesuaikan. Habis itu beban iklan itu tetap juga 1 juta 500. Habis itu ada itisar laba rugi itu 27 juta. Ada itisar laba rugi itu 20 juta tetap juga di neraca saldo disesuaikan tetap juga. Beban penyusunan peralatan toko itu 6 juta tetap juga. Beban penyusunan gedung itu tetap 18 juta juga. Beban penyusunan kendaraan itu tetap juga 13 juta 500. Habis itu asuransi dibayar di muka juga tetap juga 2 juta. Dan dari itisar laba rugi sampai asuransi bayar di muka itu debit semua, jadi nggak ada yang berubah, tetap semua. Dan yang utang gaji juga tetap juga itu 3 juta. Piutang bunga juga tetap juga 600 ribu di dua-duanya, jadi hasilnya itu 816 juta 816 juta 240 ribu 260 ribu di dua akun, di debit maupun kredit. Ya, jadi kita lanjut lagi ke akun laba rugi. Jadi untuk akun laba rugi ini hanya untuk akun-akun yang mencakup beban-beban pemasukan dan pendapatan saja. Jadi langsung saja kita ke akun penjualan. Di sini ada 429 juta 400 ribu, itu termasuk kredit. Setelah itu ada potongan penjualan yaitu sebesar 14 juta 400 ribu 14 juta 400 ribu ya, masuk ke debit. Ada retur penjualan sebesar 3 juta 400 masuk di debit. Ada pendapatan bunga sebesar 16 juta 100 masuk di kredit. Ada pendapatan sewa sebesar 9 juta masuknya di kredit. Ada pembelian sebesar 253 juta 200 masuknya di debit. Ada potongan pembelian sebesar 7 juta 660 ribu masuknya di kredit.
Ada retur pembelian sebesar 2.500.000 masuk di kredit. Ada beban gaji sebesar 33.500.000 masuknya di 35.500.000 masuknya di debit. Ada beban listrik dan telepon sebesar 12.300.000 masuknya di debit. Ada beban asuransi sebesar 1 juta masuknya di debit. Ada beban iklan sebesar 1.500.000 masuknya di debit. Ada adalah intisar laba rugi sebesar 23 juta masuknya di debit dan 36.800.000 masuknya di kredit. Ada beban penyusunan peralatan toko itu masuknya di debit sebesar 6 juta. Ada beban penyusunan gedung sebesar 18 juta masuknya di debit. Ada beban penyusunan kendaraan sebesar 13.500.000 masuknya di debit. Habis itu kita jumlahin semua yang debit dan kreditnya. Jika dijumlahkan itu yang kredit itu tadi dapatnya 501.460.000 dan yang di debit itu 302.000. Berarti ini kan kreditnya lebih besar daripada debit, maka untung kan. Berarti keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan ini sebesar 119.658.000. Berarti dari total semua pembelian dan pengeluaran ini, perusahaan ini masih dalam kategori untung. Berarti keuntungan ini untuk perusahaannya itu sendiri. Jadi kita akan lanjutkan ke akun neraca. Akun neraca adalah akun-akun yang tadi kita berisi data-data yang tadi kita sebutkan itu dari semua akun tadi, tapi tanpa beban-beban dan pendapatan. Jadi yang pertama itu ada akun kas, yaitu 47.058.000 terletak di debit. Ada akun piutang dagang sebesar 68 juta terletak di debit. Ada akun persediaan barang dagang sebesar 36.800.000 terletak di debit. Ada akun kendaraan sebesar 90 juta terletak di debit. Ada akun peralatan toko sebesar 60 juta terletak di debit juga. Terus akun gedung sebesar 120 juta terletak di debit juga. Habis itu ada akumulasi penyusunan kendaraan sebesar 31.500.000 terletak di kredit. Ada akumulasi ke penyusutan peralatan toko sebesar 15.600.000 terletak di kredit. Ada akun penyusutan gedung sebesar 42 juta terletak di kredit. Ada akun akumulasi penyusutan gedung ada akun utang dagang sebesar 52.700.000 terletak di kredit. Ada akun utang bank sebesar 25 juta terletak di kredit. Ada modal sebesar 145 juta terletak di kredit. Ada prive sebesar 10 juta terletak di debit. Habis itu ada asuransi dibayar di muka sebesar 2 juta terletak di debit. Ada utang gaji sebesar 3 juta di kredit. Habis itu ada utang gaji sebesar 600.000 terletak di debit. Setelah itu semuanya kita tambahkan dan hasilnya di debit ini, yang debit hasilnya 434.458.000 dan yang di kredit 314.800.000. Berarti kalau misalkan kreditnya lebih kecil daripada debit ini, berarti bisa dipastikan perusahaan itu akan berjalan karena beban-beban dan utang itu lebih banyak di kredit dibandingkan aset-aset yang ada di debit ini. Segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.